side eye. Criminal offensive side eye. Do you Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta rahmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, dan takwa, sehingga kita dapat bisa sehat walafiat pada hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, karena syafaat beliau yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Abdul Malik Nasution. Saya dari kelas manajemen 3E. Saya akan memaparkan materi tentang ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Rahimah Kumala MI selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro. Nah, inilah hasil dari paparan materi saya tentang ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya guys. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Nah, bahwa sebelum dekade 90-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional di mana keadaan ekonominya mulai relatif selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan selama mempertahankan laju pertumbuhan GNV-nya hingga mencapai angka 5-7% atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis, namun demikian pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan pertumbuhan yang berorientasikan pada pertumbuhan GNV saja. Nah, tidak ada akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembagian secara mendasar di NSB. Nah, kita masuk ke pengertian nih. Nah, pengertian ekonomi pembangunan bahwa bidang yang berdasarkan pada beberapa macam aspek, yaitu tidak hanya ekonomi, tetapi juga politik, budaya, dan sosial. Aspek ekonomi yang mendasarnya juga sangat komprehensif. Nah, aspek-aspek tersebut antara lain yaitu ekonomi keuangan, regional, industri, lingkungan, demografi, kemiskinan, tata kelola, dan ekonomi internasional. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi ialah proses peningkatan kapasitas produksi perekonomian yang tercermin pada peningkatan pendapatan nasional suatu negara diklaim pada perubahan pertumbuhan ekonomi saat PDG realnya semakin tinggi. Nah, inilah dia pengertian dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam fungsi dan tujuan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, fungsi dan tujuan ekonomi pembangunan itu ada yaitu untuk meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi di berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pihak-pihak dalam ekonomis dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, sedangkan fungsi dan tujuan pertumbuhan ekonomi itu ada untuk meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi juga dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi tersebut di Indonesia. Nah, inilah dia fungsi dan tujuan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya guys, ada model-model ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Model-model pembangunan ekonomi secara analisa input atau output teknik merupakan suatu teknik yang dikenal oleh Walisi W. Leonsi pada tahun 1951 dalam buku Hollis sendiri pada tahun 59. Teknik ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara industri dalam upaya untuk memahami kompleksitas perekonomian serta kondisi untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Teknik ini juga dikenal sebagai teknik analisa antar industri. Model-model pertumbuhan ekonomi ada dua, yaitu model pertumbuhan ekonomi tradisional dan model pertumbuhan ekonomi endogen. Inilah dia model-model pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Akhir-akhir ini, sebagian besar rumah dari berbagai disiplin ilmu dan lembaga internasional mulai memberikan perhatian besar terhadap permasalahan pembangunan di negara berkembang. Nah, permasalahan yang disiplin ini telah dianalisis oleh para ekonomi. Pada masanya, para ekonomi presiden berganti merilis hingga kini telah tertarik dengan masalah tersebut. Nah, sebagai contoh, di masa klasik telah timbul masalah pembangunan ekonomi dalam karya Smith The World of Nations pada tahun 1776. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ekonomi pembangunan. Yang pertama itu, pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, negara berkembang umumnya adalah negara penjajahan. Dua, minimnya dan kurangnya perhatian daripada pemimpin negara-negara DPR untuk membahas masalah pembangunan mereka lebih mementingkan usaha dalam meraih kemerdekaannya. Yang terakhir itu ada riset mengenai masalah di negara berkembang masih relatif sedikit dan terbatas di kalangan para ekonomi sendiri, sehingga penelitian dan analisis tersebut masalah pembangunan ekonomi atau masalah ekonomi jangka panjang masih terbatas karena perhatian ini. Nah, lebih tertuju pada masalah ekonomi jangka pendek, yaitu masalah pengangguran dan ketidakstabilan pada masyarakat. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada mengembangkan potensi memenuhi kebutuhan dasar rakyat atau pendidikan. Yang kedua itu ada menaikkan kesadaran rakyat terhadap harga diri menjadi pribadi. Dan yang terakhir itu ada mempertinggi hak memilih atau kebebasan asal perbudakan yang merupakan hak asasi insan. Seringkali ukuran ini keberhasilan pembangunan hanya melihat peningkatan pendapatan dan tidak mengabaikan pencapaian hak asasi dan komunitas yang disebutkan sebelumnya. Nah guys, ada juga tantangan yang dihadapi dalam ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini. Dalam persaingan yang ketat dengan perusahaan besar, ada itu fluktuasi harga bahan baku, akses terbatas terhadap pembiayaan, perubahan kebijakan dan pemerintah, dan perubahan tren konsumen dan transformasi teknologi. Sementara itu, berdasarkan tantangan dalam implementasi pasar, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu terjadinya koordinasi yang lemah antara berbagai lembaga. Pemerintah dapat menghambat aktivitas pelaksanaan kebijakan masyarakat dan kelompok kepentingan tertentu. Mungkin menolak perubahan yang dapat mengganggu status quo atau kekurangan tenaga ahli dan kapasitas institusi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang. Nah, selanjutnya guys, ada kesimpulan dan saran pada materi saya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan beberapa pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pembangunan di dalamnya terdapat keterkaitan dan interaksi antara faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut sehingga memiliki tujuan untuk meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi di berbagai macam barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi semua lapisan. Saran dari materi saya tersebut, dalam upaya peningkatan perekonomian menjadi lebih baik jika kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah adalah melakukan eksplorasi terhadap sumber pendapatan asli daerah, khususnya objek yang dapat peningkatan penerimaan distribusi daerah dan pendapatan lainnya yang Baik, terima kasih teman telah menyaksikan video pemaparan materi saya tentang ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan pada penonton sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.